Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Cilegon. Kota Cilegon yang ada di Provinsi Banten. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul kota Cilegon ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Cilegon. Banyak orang pasti sudah mengenal kota ini. Kota yang sangat identik dengan industri. Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, letaknya di ujung barat laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon memang dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Cilegon adalah kota baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di kawasan industri Krakatau Steel Cilegon. Selain itu, di kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara, antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading HBM Center, kawasan industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, pembangunan jembatan Selat Sunda, dan kawasan industri berikat Selat Sunda. Lantas, mengapa kota ini disebut atau diberi nama Cilegon? Konon, nama Cilegon berasal dari pembentukan katanya berdasarkan etimologi. Cilegon adalah kombinasi atau gabungan dari dua kata, yakni ci dalam bahasa Sunda artinya air, dan legon artinya cekungan atau kubangan. Jadi, Cilegon berarti kubangan air. Kata legon sepintas mirip dengan kata lagoon dalam bahasa Inggris yang artinya danau kecil atau yang dikelilingi karang atau pasir yang menutup pesisir. Asal-usul tersebut sangat masuk akal karena di Cilegon ada banyak tempat yang memakai kata kubang, misalnya Kubang Wates, Kubang Sari, Kubang Welut, Kubang Lampir, Kubang Lampung, Kubang Sepat, Kubang Lele, dan Kubang Menyawak. Jika ditelusuri sejarahnya, kota Cilegon memiliki benang merah dengan masa lalu. Artinya, kota ini dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Terbukti pembentukan kota ini mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng Tirtayasa antara 1651 hingga 1672. Pada tahun 1651, Cilegon merupakan kampung kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Kala itu, Cilegon berupa tanah rawa yang belum banyak didiami orang. Namun sejak masa keemasan Kerajaan Banten, kemudian dilakukan pembukaan daerah di Serang dan Cilegon yang dijadikan daerah pesawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sejak saat itu, banyak pendatang yang menetap di Cilegon, sehingga masyarakat Cilegon sudah menjadi heterogen disertai perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya, pada 1816 dibentuk Distrik Cilegon atau Kawedanaan Cilegon yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah Kresidenan Banten di Serang. Rakyat Cilegon ingin membebaskan diri dari penindasan penjajahan Belanda. Puncaknya adalah perlawanan rakyat Cilegon kepada kolonial Belanda yang dipimpin oleh Kiai Haji Wasid, yang dikenal dengan pemberontakan Geger Cilegon tahun 1888, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1888. Menghilami rakyat Cilegon yang ingin membebaskan diri dari penindasan penjajah dan melepaskan diri dari kelaparan akibat tanam paksa pada masa itu.
Kemudian sejarah berlanjut. Pada masa 1924, Kabudanan Cilegon telah ada perguruan pendidikan yang berbasis Islam, yaitu Perguruan Al-Khairiyah dan Madrasah Al-Jauharonakiyah Cibeber. Dari perguruan pendidikan tersebut melahirkan tokoh-tokoh pendidikan yang berbasis Islam di Cilegon. Pada masa kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Cilegon telah menunjukkan semangat juangnya. Jiwa patriotisme rakyat Cilegon dan Banten pada umumnya di zaman revolusi fisik mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditunjukkan dan terkenal dengan Tentara Banten. Memasuki era tahun 1962, di Cilegon berdiri pabrik baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri wilayah Cilegon. Industri baja Trikora berkembang pesat setelah keluar peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1970 tanggal 31 Agustus 1970 yang mengubah pabrik baja Trikora menjadi pabrik baja PT Krakatau Steel Cilegon. Berikut anak perusahaannya. Perkembangan industri yang pesat di Cilegon berdampak pula kepada sektor lainnya seperti perdagangan, jasa, dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Mata pencaharian penduduk Cilegon yang semula sebagian besar adalah petani berubah menjadi buruh, pedagang, dan lain sebagainya. Meskipun Cilegon berkembang pesat sebagai kota industri, budaya masyarakatnya terjaga sebagai identitas daerahnya. Budaya masyarakat Cilegon merupakan campuran, tetapi secara umum budaya mereka merupakan budaya Jawa Banten dengan percampuran unsur Sunda yang sangat kental dengan pengaruh keislaman. Hasil-hasil kebudayaannya antara lain tarian Bendrong Lesung, patingtung bambu, pencaksilat khas Cilegon, rampak beduk, dan ubruk. Produk budaya lain berupa benda adalah batik lereng lesung mandiri, golok, dan alat musik patingtung. Pemakaian bahasa Indonesia jamak umum dipakai di seantero kota Cilegon. Penggunaan bahasa lain yang juga umum adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Minang. Bahasa lain dipergunakan oleh para suku pendatang yang turut menambah keberagaman budaya kota Cilegon. Seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup, orang-orang masa kini, kota Cilegon pun menjadi salah satu tujuan wisata di Provinsi Banten. Cilegon memang memiliki cukup banyak objek wisata yang sangat menarik. Beberapa di antaranya: Gunung Batu Lawang. Gunung ini berada di wilayah Gerem, Merak, berupa hamparan pegunungan granit yang memiliki bermacam-macam bentuk bebatuan sehingga membentuk semacam pintu selamat datang. Selain itu, pengunjung juga akan melihat hamparan pesisir barat kota Cilegon dari Gunung Batu Lawang. Lalu ada Gunung Batur. Terletak di kawasan Kecamatan Pulau Merak, dapat ditempuh sekitar 10 menit dari pusat kota Cilegon dengan jarak 8 km. Gunung Batur, suatu daerah tujuan wisata agro yang berorientasi pada wisata minat khusus seperti hiking, camping area, studi flora dan fauna, jogging, layang gantung atau gantole. Lalu, ada juga Krakatau Country Club. Adalah pusat rekreasi di tengah kota Cilegon yang dikelola oleh anak perusahaan Krakatau Steel. Di sini terdapat fasilitas berbagai macam kolam renang, padang golf, hotel, spa dan sauna, karaoke, lapangan tenis, hingga rumah makan khusus ekspatriat. Kemudian ada Pantai Kelapa 7. Pantai ini terletak di Merak, kota Cilegon, Banten. Jaraknya 9 km dari pintu tol Jakarta Merak ke arah utara pelabuhan penyeberangan Merak. Pantai ini menawarkan pesona pantai pesisir yang landai dengan pedagang kaki lima di sekitar pantai,
Selain itu, pantai ini menawarkan kerindangan yang khas karena tepat berada di balik lereng Gunung Batur. Juga ada Pantai Florida. Pantai yang satu ini terletak di kota Cilegon, sekitar 4 km dari Pelabuhan Merak, yang juga banyak pengunjungnya, terutama setiap akhir pekan. Tentunya adalah Pantai Anyer. Pantai Anyer ini sangat terkenal. Pantai ini sebenarnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang, tetapi mengingat aksesnya yang lebih dekat dengan kota Cilegon, pantai ini sering dimasukkan sebagai objek destinasi wisata yang ditawarkan saat mengunjungi kota Cilegon. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah kota Cilegon, juga terkait asal-usul kenapa dinamakan Cilegon. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah, dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.